133239 dari kelas 5F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah dasar dengan dosen pengampu Miss Endang Sortiani, Magister Pendidikan. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Mari teman-teman simak penjelasan saya di video berikut ini. Manajemen pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan-satuan pendidikan yaitu bagian integral dari manajemen pendidikan pada satuan pendidikan. Dalam hal ini, manajemen pelayanan bimbingan dan konseling terwadahi dalam unit pelayanan bimbingan dan konseling atau UPBK. Pertama, unit pelayanan bimbingan dan konseling. A. Wilayah kerja dan tugas pokok UPBK. Dalam hal ini, wilayah kerja UPBK adalah menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling untuk seluruh peserta didik pada satuan pendidikan yang secara keseluruhan diselenggarakan oleh guru BK atau konselor sebagai pelaksana utama. Wilayah kerja yang dimaksudkan meliputi pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, spektrum pelayanan bimbingan dan konseling yang menjadi ruang lingkup kerja seluruh BK dan konselor adalah program BK yang meliputi konsep dasar tentang bimbingan dan konseling, bidang pelayanan, jenis pelayanan, dan kegiatan pendukung, serta aspek-aspek yang terkait. 2. Masing-masing guru BK atau konselor wajib bekerja dalam keseluruhan spektrum program pelayanan bimbingan dan konseling tersebut untuk semua peserta didik yang menjadi tugas pengasuhnya. Ketiga, kegiatan guru BK atau konselor dalam spektrum program pelayanan bimbingan dan konseling tersebut dilaksanakan dengan mengikuti tahap-tahap kegiatan P3MT, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut. B. Tugas pokok koordinator bimbingan dan konseling. Koordinator bimbingan dan konseling diangkat oleh pimpinan satuan pendidikan dari guru BK atau konselor yang ada di UPBK. Tugas pokoknya yaitu pertama, mengorganisasikan penugasan dalam rangka pengasuhan siswa kepada masing-masing guru BK atau konselor sesuai peraturan yang berlaku. 2. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan seluruh program bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. Ketiga, menjadi penghubung antara kepala satuan pendidikan dan UPBK. 2. Peran pimpinan dalam satuan pendidikan yang terdiri dari kepala dan wakil kepala satuan pendidikan, kepala dan wakil kepala sekolah atau madrasah adalah membawahi UPBK dalam rangka manajemen pendidikan secara keseluruhan pada satuan pendidikan. A. Pembentukan UPBK. Pertama, secara resmi membentuk lembaga yang bernama Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan yang dipimpinnya. 2. Menyetujui dan menerima pengangkatan guru BK atau konselor untuk bertugas di UPBK pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, menetapkan koordinator guru BK atau konselor yang ada di UPBK sebagai koordinator bimbingan dan konseling mengacu kepada kualitas, kualifikasi, pendidikan, dan kinerja guru BK atau konselor yang ada. B. Fasilitas UPBK. Pertama, prasarana dan sarana perkantoran, administrasi dan pendanaan, serta kesempatan yang mencukupi untuk berkembang dan suksesnya UPBK dan kinerja para guru bimbingan dan konseling atau konselor.
2. Fasilitas kelengkapan untuk kegiatan pembelajaran dan layanan bagi suksesnya pelayanan bimbingan dan konseling pada umumnya dan khususnya pelayanan peminatan peserta didik. C. Implementasi kebijakan. Pertama, memberikan instruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada koordinator bimbingan dan konseling dan para guru BK atau konselor yang ada di UPBK berkenaan dengan pelayanan bimbingan dan konseling yang menjadi tugas pokok dan fungsi, kewajiban, dan kewenangan UPBK dan peran guru BK atau konselor yang ada di dalamnya. 2. Meminta dan menagih pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari koordinator bimbingan dan konseling dan para guru BK atau konselor atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan bukti fisik yang diperlukan. Ketiga, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja pelayanan bimbingan dan konseling oleh guru BK atau konselor serta peran penunjang yang relevan baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengembangan kelembagaan. Pertama, memanfaatkan berbagai sumber-sumber yang ada di dalam satuan pendidikan sendiri maupun di luarnya untuk mencapai kondisi lembaganya UPBK secara optimal. Kedua, memberi kesempatan kepada guru BK atau konselor untuk sebesar-besarnya fasilitas yang ada pada satuan pendidikan untuk pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling demi pengembangan diri siswa secara optimal dan kemajuan satuan pendidikan pada umumnya. 3. Memberikan kesempatan kepada guru BK atau konselor untuk mengikuti pengembangan keprofesionalan dalam bidang bimbingan dan konseling, termasuk arahan untuk peningkatan kualitas penilaian kinerja guru atau PKG bagi guru BK atau konselor.